أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Dengan mengucap nama Allah yang maha pengasih serta maha penyayang. Allah maha pengasih, tak pilih kasih. Allah maha sayang, tak pandang orang. Segala puji baginya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. Allah segala puji baginya. Allah segala sembah dan budi serta sujud kita untuknya. Dialah Allah pencipta alam semesta. Dialah Allah yang maha mengetahui, maha menentukan segala yang ada. Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta alam semesta. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali berjumpa dalam acara pengajian kita, kajian tauhid, kajian aqaidul iman, kajian sifat-sifat 20, di mana dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tema kita tentang kesudahan Musannif, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang kitab Tijanul Jawlari. Dalam hal ini beliau menegaskan adanya kitab ini sajian untuk ba'dul ikhwan, untuk mereka para pengharap dan para pencari ilmu, yang di dalam ilmu tersebut membahas tentang kewajiban-kewajiban sifat di Allah, tentang sifat-sifat yang mustahil padanya, dan tentang sifat yang jaiz untuk Allah, dan juga membahas tentang kewajiban sifat-sifat di para rasul, yang mustahil sifat-sifat di para rasul, dan sifat-sifat yang jaiz di para rasul. Maka dengan menyebut nama Allah, dengan hanya berharap dan bergantung taufik dan hidayahnya, kita memulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Maka yang pertama adalah wajib kepada hak Allah, wajib pada Allah subhanahu wa ta'ala al-wujudu, sifat wujud. Wujud artinya ada. Ad-dzatiyu, wujudnya Allah yang bersifat dzat. Wadidduhu, adapun lawanannya, hal yang mustahil kepada Allah adalah al-adamu, sifat adam. Kalau Adam itu manusia pertama, kalau Adam itu tidak ada, artinya tidak ada. Wadalilu, adapun yang menjadi petunjuk, yang menjadi dalil, sumber kebenaran, ala dalika, atas wajibnya sifat wujud pada Allah, yakni wujudu hadhil makhluqati, adanya alam semesta, adanya alam ini, adanya langit dan bumi yang kita saksi,
adanya setiap manusia, adanya kita, adanya mereka, adanya seluruh alam semesta. Ini bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat yang pertama yang ditulis di sini untuk membawa kita memakrifati atau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kiranya kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Wujudnya Allah adzati, yang bersifat zat. Kalau kita wujudnya itu sifat, maksudnya wujud sifat itu terdiri daripada sosok. Ada tinggi, ada pendek, ada luar, ada dalam, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Lalu ada berbagai macam sifat yang nampak dalam diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sosoknya, wujudnya adalah dzati. Lalu yang dimaksud dengan sifat dzatnya adalah alladzi la yuqbalul adam. Tidak bisa diterima, tidak bisa dicerna, dan tidak mudah dipahami, tidak bisa dipahami jika Allah itu al-adamu, tidak ada. Azalan, baik sebelumnya, wala abadan, dan setelahnya, selama-lamanya. Wahya sifatun nafsiyatun, adapun wujud adalah sifat nafsiyah. Ayat thubutiyatun yadulul wasfi, yakni ketetapan Allah diberikan sifat-sifat setelahnya wujud. Nanti kita akan membahas tentang sifat yang kedua dari Allah, adanya qidam. Adanya sifat Allah yakni baqa. Adanya sifat Allah mukhalafatul hawadits. Adanya sifat Allah al-qiyamu binafsi. Adanya sifat Allah wahdaniyah. Adanya sifat Allah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Tidak mungkin ada semua kalau tidak ada wujudnya. Akal kita berbicara, tidak mungkin seseorang bisa berdagang, tidak mungkin seseorang bisa menjalankan roda atau mengendarai motor, mengendarai mobil misalnya. Tidak mungkin seseorang bisa aktif bekerja kalau sosoknya tidak ada. Si Anu bisa bekerja karena ada wujud, ada sosoknya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya adalah nafsiyah, sifat yang secara tertiban akal akan melahirkan sifat-sifat yang lainnya. Maka wujud adalah sifat nafsiyah, artinya sifat yang akan melahirkan sifat-sifat yang lainnya. Duna maknan zaidun alaih. Lalu bila ada pertanyaan, bila Allah wujud, mana Allah? Bila Allah itu disebutkan ada, mana Allah? Seperti apa itu Allah? Seperti pertanyaan jahiliyah dulu. Karena menurut mereka yang namanya wujud itu bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diraba. Sementara di sini Allah wujud binafsiyatun. Bila ada pertanyaan, lalu kalau Allah wujud itu mana? Wa yakfi al-mukallafu ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Cukuplah bagi setiap orang mukallaf, cukuplah setiap orang yang beriman mengetahui dan meyakini adanya Allah secara wajib. Tidak butuh akan sosok zatnya. Tidak butuh dalil akan adanya rupa Allah dalam bentuk manusia, dalam bentuk yang kita kenal. Karena apa? Karena dalam kitab dilanjutkan,
wala yajibu alaihi an ya'rifa anna wujudallahi ta'ala anu dzati. Dan tidak wajib meyakini sampai mencari-cari akan bahwa adanya Allah itu adalah wujudan, seperti sosok, seperti bentuk. Sering digambarkan oleh orang-orang jahiliyah dulu bahwa Allah itu dalam bentuk Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Tidak wajib. Kenapa? Li'anna dzalika min qawamidi ilmil kalam. Karena sesungguhnya pencarian kita akan wujud sosok Allah yang jahrotan, yang nampak dalam bentuk sosok, itu adalah qawamidi ilmil kalam, misteri daripada ilmu tauhid, ilmu kalam. Artinya sebelum kita memahami betul akan iman yang kuat, sebelum kita sampai kepada maqamat di mana Allah Subhanahu wa taala bisa kenal melalui ciptaannya, melalui sifat-sifatnya yang 99, asma-asmanya yang indah, asma-asmanya yang baik. Allahul Malik, Allahul Qudus, Allahus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Alil Kabirul Muqitul Hasibul Jalil, Ar-Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Mujibul Hasibul Mujib, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah. Itu nama-nama Allah. Baru saja kita mengenal nama-nama Allah yang 99 yang sedemikian indah, maka kita bisa merasakan dengan hati yang penuh iman akan wujud Allah yang sedemikian luar biasa agung. Wujud Allah yang sedemikian suci padanya. Maha suci Allah. Maha suci artinya tiada satupun yang bisa merumuskan sosok Allah. Suci artinya luput dari setiap pemikiran kita. Suci artinya bersih daripada gambaran-gambaran kita. Munazzahun an kulli naqsin. Allah maha bersih, maha suci dari setiap kekurangan. Muttasifun bikulli kamalin. Allah yang memiliki sifat setiap kesempurnaan. Lalu kalau Allah kita bayangkan seperti sosok wujud matahari misalnya, maka matahari itu naksin, kurang. Kenapa? Dia butuh tempat, dia butuh ruangan, dia butuh posisi di mana matahari saat pagi misalnya di timur, matahari saat siang misalnya di tengah nih, di ufuk, di ubun-ubun, dan matahari saat sore itu di barat. Berpindah-pindah, kurang. Allah Subhanahu wa taala munazzah an kulli naqsin. Maka sifat yang paling pertama saat kita menyebut Allah selalu dikatakan dengan Subhanahu wa ta'ala. Amma yasifun. Allah maha bersih, Allah maha suci, Allah maha tinggi dari apa-apa yang selalu mereka sifati. Itulah. Kenapa? Karena ketika seseorang mengetahui dan ingin memahami wujud Allah, maka hadza min qawamidi ilmil kalam. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa seseorang yang ingin tahu tentang zatiahnya Allah adalah min qawamidi ilmil kalam, dari misteri dan pernik-perniknya ilmu tauhid. Wadidduhu al-adamu, dan lawanannya atau versusnya atau kontradiktif daripada sifat wujud al-adamu, adam. Artinya tiada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah tidak melihat kita. Tidak mungkin Allah tidak menciptakan kita. Tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Tidak mungkin Allah tidak menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menzalimi, menyakiti kita. Tidak mungkin Allah akan menyengsarakan kita. Tidak mungkin Allah akan menyiksa
dan menjerumuskan kita, tidak mungkin. Karena Allah sifatnya adalah Al-Halim, Al-Wadud, Al-Majid. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin berbuat sesuatu pun yang menyakiti kita. Allah Maha Sempurna adanya. Kadang-kadang saya tidak bisa melihat Allah. Seringnya saya merasa Allah luput dari pandangan. Jangan-jangan tidak ada Allah. Jangan-jangan Allah itu adam benar-benar. Jangan-jangan Allah itu tidak menguasai atas segala sesuatu. Buktinya saya merasa tidak dibuat adil. Bila tersimpan pikiran demikian, maka kita butuh dalil. Petunjuk dari Quran, dan petunjuk yang disebut dengan dalil nakli, dan petunjuk daripada kitab yang disebut dengan dalil akli. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil yang menunjukkan wajibnya wujud terhadap Allah adalah wujudu hadhil makhluqati, adanya alam semesta. Adanya alam ini bukti adanya Allah. Adanya diri ini bukti adanya Allah. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Alangkah hal ini yang mungkin menunjukkan bahwa kalau kita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita terlintas Allah tidak ada, maka kita tidak bisa melihat semua tanda-tanda yang ada. Lalu apa sumbernya? Apa alasannya? Kenapa adanya kita mesti adanya Allah? Toh kalau menurut teori Darwin, adanya manusia itu adalah wujud evolusi organik, perubahan bentuk dari spesies satu kera dia gambarkan sampai kita menjadi manusia. Itu analisa dan ilmiah yang salah. Kenapa? Karena kalau manusia tercipta dan awalnya berspesies dari hewan, dari binatang, dari kera, maka tidak mungkin ada kera-kera cengengesan di kebun binatang. Tidak mungkin ada kera yang bergelantungan di mana-mana. Mungkin mereka akan berubah diri menjadi manusia. Tidak mungkin. Kita ada karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran, misalnya seseorang melewati belakang rumah tetangga. Lalu begitu lewat depan di belakang rumah tetangga, dia mengendur sesuatu dari dapur itu. Adanya wangi-wangian yang khas. Kalau ikan asin misalkan lagi digoreng, itu kan langsung ke hidung, nikmat, enak. Pasti di dalam hati, di dalam akal kita bertanya, siapa ya yang lagi ngegoreng ikan asin? Gak mungkin terlintas dalam pikiran kita, wah ini ikan asin lagi ngegoreng sendiri nih. Ini asin lagi menyediakan bejana, lagi menyediakan cawan, menyediakan apa? Kartel. Penggorengan sendiri, lalu masukin minyak sendiri, lalu dia menceburkan diri, nggak mungkin. Ketika tercium baunya ikan asin, maka barang pasti kita bisa memastikan adanya orang yang sedang menggoreng di dalam rumah tersebut. Meski kita tidak tahu seperti apa dan siapa yang menggorengnya. Kita masuk ke rumah misalnya, kita lihat kursi, kita lihat ada speaker, kita lihat ada tembok, kita lihat ada figura-figura. Otomatis kita akan menyebut, kita akan mengatakan bahwa ini ada yang memposisikan. Tidak mungkin kursi duduk sendiri, tidak mungkin figura memasangkan diri, tidak mungkin speaker atau sound itu menggandulkan sendiri. Pasti ada yang gandul. Seperti
Seperti itu pertanyaan akliyahnya. Kita lahir ke alam dunia, kita lahir ke bumi, kita lahir ke dunia ini, tercipta sudah ada semuanya. Masya Allah, sudah ada gunung, sudah ada langit, sudah ada laut. Kalau barang kecil saja seperti ikan asin tadi, kita butuh jawaban bahwa ini pasti ada yang gorengnya. Apalagi yang besar seperti bumi, apalagi lautan yang sedemikian gede, apalagi hal-hal yang sedemikian besar seperti langit. Ketika kita lahir dan melek mata, kita melihat semuanya, pasti dalam hati kita, oh ini ada penciptanya. Seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencarian Tuhan. Jadi tidak mungkin ada matahari tanpa adanya pencipta. Lalu siapa pencipta matahari? Dia berpikir bahwa mungkin bulan. Bulan ternyata bisa redup dan hilang. Oh bukan, Tuhanku pasti yang harus abadi. Dia harus serba, dia harus terjaga. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mungkin membutuhkan lupa. Tidak mungkin Tuhanku itu tidur. Sementara ini semuanya akan mengakibatkan kepada lemahnya Tuhan. Maka ketika dalam pencariannya, datanglah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Dia berikan dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya Dia adalah Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tempat kita menyembah, memohon, meminta, tiada beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satupun yang menyerupai, menyamai dan mengikuti. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, penciptaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa khalaqallahu samawati wal ard. Dan Allah lah pencipta langit dan bumi. Bumi ini ada, langit itu ada karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil naklinya, dalil Quran, dalil aklinya. Sesuatu yang wujud dan ada tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa yang menciptakan. Yang menciptakannya dijawab dalam Quran, yang menciptakannya dijawab oleh lisan Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal, beliaulah sang pencipta. Jadi kesimpulannya, sifat yang pertama yang wajib pada Allah adalah wujud, artinya ada, mustahil adam, artinya tiada. Dalilnya adanya alam semesta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapati keberkahan dari pengajian kita. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji qad fatayaji ratal alami ya wal karami. Sekian,
Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.